personal branding itu yang harus diingatkan dan harus dikuatkan adalah bagaimana kita mudah nih mengingat, mengenal ataupun menginspirasi dari orang tersebut. Iya. Kalau kita punya multi peran, kita punya banyak roles di dalam kehidupan. Nah, yang harus kita lakukan adalah wajib membangun support system. Kalau dari personal Indah Warsetio aja melihat tren forecast untuk 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi ya di podcast seru Uni. Ya. Jadi Uni kedatangan tamu istimewa nih. Ini mentor Uni, coach Uni. Kita penasaran banget nih siapa nih sosok di belakang Uni sebelum Uni bisa tampil ya di sini. Nah, ini adalah Indah Warsetio ya. Karena Warsetio tuh familiar sebenarnya ya. Iya. Tapi aku plesetin dikit supaya Betul, biar untuk membuka sesi kita hari ini. benar. Karena personal branding itu yang harus diingatkan dan harus dikuatkan adalah bagaimana kita mudah nih mengingat, mengenal ataupun menginspirasi dari orang tersebut. Iya, benar. nih. Thank you undangannya hari ini. Iya, sama-sama Indah. Indah tuh kan sebenarnya siapa sih gitu. Nah, tadi kan aku agak sedikit nih memperkenalkan Indah tuh siapa. Lu banyak prestasi. Gua lihat lu tuh di media sosial atau di Google lah ya, gimana kita meriset ya. Lu tuh banyak prestasi. Apa nih? Coba kita juga mau tahu nih. Betul. Jadi ini di oprek-oprek ya. Iya, harus dibuka gitu ya. Siapa Oke. nih Indah Warsetio yang sebenarnya saya seperti itu. Setuju banget. Kenapa? Karena ketika kita mau memulai dan membangun personal branding, poin pertama itu adalah satu nih yang unik, mengenalkan diri. Jadi ketika kita bicara personal branding, kalau teman-teman nggak mau mengenalkan diri dengan mudah, dengan gamblang gitu, bahkan banyak juga ya Uni, Instagramnya aja masih banyak digembok. Iya. Ayo. Itu nggak boleh ya? Itu nggak boleh kalau dalam Oke, personal oke, branding. oke. Jadi sambil tipis-tipis ya kita Iya. udah langsung mulai ngasih sesi. Iya, boleh. Oke, teman-teman, izin perkenalkan, ini Indah Warsetio. Saya adalah personal branding coach. Nah, yang akan membantu teman-teman sebenarnya untuk bisa membangun, menciptakan personal brandingnya secara terdesain. Bukan sesuatu hal yang personal brandingnya fake ya Uni atau pencitraan. Iya. Karena banyak juga tuh yang bilang, aduh Mbak Indah nggak mau deh bangun personal branding karena nanti dinilai pencitraan. Nah itu yang harus kita pahami tuh teman-teman. Jadi kalau tadi Uni bilang, aduh Indah ini apa ya? Siapa sih Indah? Gitu karena ya, banyak penasaran, banyak gitu, karena banget. banyak prestasi Oke. gitu ya. Iya. Nah kalau bicara dari profesi, saya adalah owner bisnis teman-teman sebetulnya. Saya punya agency, saya juga punya media, saya juga trainer, coach gitu ya, dan juga saya banget ya. Nah, tapi ini yang harus dipelajari dan juga harus garis bawahi teman-teman. Ketika kita punya profesi yang banyak, pekerjaan yang banyak, fokus satu hebat yang harus kita kuatkan. Nah, di sini Indah Warsetio mengenalkan diri sebagai personal branding coach. Gitu. Walaupun banyak yang dikerjakan yang lainnya ya, usaha yang lainnya ya. Karena ketika audiens menilai kita ataupun ingin in touch sama kita, mereka kan nggak mungkin ya menghafal semua profesi kita gitu ya, ataupun services ataupun layanannya kita gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman punya satu fokus hebat dalam mengenalkan diri, itu akan jauh lebih impactful. Nah, ya benar-benar itu gila banget. Indah nggak bingung tuh mengatur jadwalnya Indah. Satu-satu kebanyakan profesi. Jadi Uni udah hubungin aku dari bulan kapan? Aku awal dari Jakarta nih Indah kemarin. Aku hubungi Indah tuh baru sekarang dia ada waktu say. Begitulah. Kita menghubungi seorang coach ini gitu. Challenging poinnya adalah di range jadwal. Tapi kalau diriku ya seperti Uni juga ya, karena kan banyak dibantu sama tim, aku pun juga begitu. Nah, tapi memang kita lihat hal yang prioritas nih Uni, yang memang deadline terdekat itu yang mana, itu yang dikerjakan. Nah, apalagi saat ini kalau kita punya multi peran, kita punya banyak roles di dalam kehidupan.
Nah, yang harus kita lakukan adalah wajib membangun support system. Support system. Nah, siapa nih support systemnya nih Indah? Nah, jadi kalau bicara support system itu berarti kan manpower-nya orang-orang yang ada di belakangnya Indah. Wow. Ya kan? Nah, bisa dikatakan itu pekerja, tim gitu kan ya, keluarga, suami, anak gitu ya, asisten di rumah, lengkap. Nah, kalau misalkan kita nggak membangun support system, boleh nggak? Boleh, tapi ya kita kerja harus 2-3 kali lebih. Banting tulang, kerja rodi. Tapi kita nggak bisa banyak profesi ya kalau kita sendiri ya. Betul, bukan nggak bisa banyak profesi, boleh punya banyak profesi, boleh punya banyak roles, punya banyak peran, tapi harus dibangun juga nih support sistemnya kita, karena nggak mau kan tiba-tiba kita masuk rumah sakit tipes gitu ya, aduh amit-amit ya. Nah, jadi ini yang harus dikuatkan juga buat teman-teman di sana, kerja memang harus work hard, tapi juga harus work smart. Gitu nih. Iya, sebenarnya ini intermezzo aja ya. Indah ini kan coach Uni nih. Jadi dia dulu juga ajak Uni ke Amerika gitu. Ikut apa ya? Ikut New York First Stage ya. New York First Jadi Stage. gue juga banyak belajar nih dari Indah gitu. Jadi gimana nih Indah kira-kira pengalaman Indah nih mentoring gue gitu. Waduh. Teman-teman tidak usah diragukan lagi bagaimana Indah Warsetia mementorin orang lain gitu ya. Lihat aja ini contohnya. Luar biasa loh, podcast seru Uni. Iya, karena kepercayaan diri kita tuh tumbuh gitu. Betul, harus Uni. Iya. Nah, memang mengawalinya kalau menurut Uni menumbuhkan kepercayaan itu nggak mudah ya. Nggak mudah banget. Butuh Say. jam terbang, Iya. butuh pengalaman gitu kan ya. Dan yang paling penting butuh niat dari dalam diri. Iya. Gitu ya. Jadi cuannya nggak butuh juga. Oh ya harus. Wah, harus ya. Ujung-ujungnya harus cuan. Kalau nggak kan ngapain ya? Iya, Nah, jadi kalau aku melihat bagaimana seorang Uniria, bagaimana kita nge-develop klien gitu ya teman-teman ya, bertahap, karena seorang Uniria pun punya punya hitam putih ya kan. Punya prosesnya, nggak bisa juga seorang Indah langsung ting, Uniria langsung bisa ngomong, Uniria langsung bisa action gitu kan. Jadi semuanya proses. Nah, jadi buat teman-teman juga kita selalu menginspirasi terus ya Uni ya. Iya, benar. Pertama kali loh yang aku selalu ingat pas ketika ketemu Uni. Iya. Ketika aku tanya Uni itu bangun personal branding itu buat apa sih? Duit udah banyak. Ya kan? Kece udah kurang kece apalagi, stylenya udah dari kepala ke bawah gitu kan ya, dari itu gara-gara mentor gue juga gitu. Itu udah kece banget, harmoni banget stylenya. Jadi kurang apa? Nah, satu loh teman-teman yang ketika kita mau nge-develop personal branding harus ada satu sisi yang impactful. Waktu itu Uni jawabnya, Indah aku ingin empowering woman. Oh Masya Allah. Masya Allah, nggak tahu nggak sih teman-teman di situ. Aku langsung, oh my god, ternyata ketika aku develop people atau teman-teman, seorang Uniria itu nggak hanya mementingkan diri sendiri, tapi dia ingin juga mau sharing, berbagi gitu ya, bagaimana perempuan-perempuan di luar sana itu nggak pengen kita punya experience, punya kisah sendiri ya, yang bagus, yang jelek gitu ya. Nah, tapi Uniria pengen ngajak teman-teman untuk membagi sesuatu hal yang baik-baiknya aja. Jadi ingin support, ingin mendorong perempuan-perempuan untuk bisa berdaya. Wow, nih. Ya, masalahnya apa nih hal yang pertama lu lakukan ke gua waktu gua mengatakan hal demikian? Yes. Nah, hal yang pertama adalah kita pertama kali ketemu Uni itu sesinya adalah TikTok ya Uni ya. Kita coaching, jadi teman-teman kalau mau tahu sesi coaching itu apa? Coaching itu kalau orang corporate, orang kantoran, ini coaching itu biasanya judgment. Benar. Terus analisa, evaluasi, pokoknya sesuatu hal yang bikin takut gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus tahu ya, aku sendiri sebagai coach gitu kan, certified coach,
aku sedikit mau menjelaskan, membedakan. Coaching adalah seni bagaimana kita untuk menggali, bertanya gitu ya, menggali apa yang menjadi potensi permasalahan, bagaimana solusinya, dan coaching itu bagaimana kita menggali yang jawabannya itu sudah ada di coachingnya sendiri. Jadi diriku bukan seorang yang harus ngajarin, mengguruin Uni gitu ya, tapi balik lagi tuh, kita di talk, kita coaching, sesi tanya jawab, apa yang memang benar-benar Uni mau, apa yang mau kita capai. Iya benar. Ya kan. Makanya aku dapat impact-nya nih, kalau kita udah punya tujuan, itulah caranya gimana kita mau mencapai tujuan itu. Betul. Apalagi satu tujuannya tuh bermanfaat ya Uni ya. Kalau aku recek nih atau gua culik-culik nih di internet, lu jadi duta Nusantara. Banyak banget nih, banyak banget. Apa sih yang dimaksud dengan duta Nusantara itu? Yes, ini mana? Ini pokoknya tim Uni ini juga ya, review, analisa ya. Harus kuat. Keren banget karena kita perempuan harus based on data. Sebelum ke Duta Nusantara, Ida Warsetio adalah juga brand ambassadornya Kemnaker. Nah, Kemnaker itu sebagai duta ambasador satu data. Nah, jadi tadi kita ngomong data ya. Jadi Ida juga pernah menjabat sebagai brand ambassador di Kemnaker untuk fokus satu data. Nah, balik lagi, kenapa sih ada Duta Nusantara? Karena sebetulnya seperti yang Uni lakukan gitu ya, jadi banyak aktivasi yang harus Indah lakukan, apalagi Indah Warsetio ini kan adalah seorang trainer ataupun coach gitu ya, bagaimana harus punya impactful ke lingkungan. Nah, Duta Nusantara ini adalah program inkubasi buat anak-anak muda, buat perempuan-perempuan di luar sana. Mereka saya yakin banget punya talenta, punya bakat gitu kan ya. Nah, di sana Duta Nusantara ini sebagai wujud learningnya mereka, komunitasnya mereka lah, untuk mereka bisa bertumbuh, mereka belajar, mereka get experience di sana. Nah, spesialnya Uni di tahun 2024 ini saya kerjasama dengan teman-teman Putri Indonesia 2023. Berat banget nih. Iya, nah jadi nanti teman-teman bocoran nih ya. Tadi dia nggak ada ngomong ini. Tapi diubrek-ubrek ya, diubrek-ubrek. Iya, jadi kedepannya kita pengen lebih masif lagi untuk mensupport perempuan-perempuan, mulai dari anak-anak remaja, karena di sana ini ya cikal bakal perempuan-perempuan Indonesia untuk bisa terus berkarya. Jadi yang dikerjakan tuh apa aja nya? Yang di Duta Nusantara ini, apa aja yang harus kita kerjakan seperti jobdesk? Karena ini duta loh saya. Duta gitu ya. Sebagaimana kegiatannya lah istilahnya gitu. Nah, kalau bicara Duta Nusantara, kita platform untuk edukasi, berarti kan yang harus kita fokuskan itu adalah bagaimana mensupport teman-teman untuk punya edukasi, pengetahuan, knowledge leher ke atas. Leher ke atas, investasinya ke sini. Jadi jangan takut buat buang-buang duit selama untuk sekolah, cari ilmu, beli buku gitu ya, bayar internet untuk belajar. Boleh main game tipis-tipis. Tapi ada yang bilang sama gua nih, lu investasi mahal-mahal tapi lu nggak ada perubahan katanya. Karena membuat mengeluarkan duit begitu banyak, tapi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Mereka cuma melihat kita tuh dari luar begitu ya. Padahal mindset kita tuh sebenarnya udah berubah, tapi by proses juga gitu. Nggak mungkin seperti yang Ida bilang tadi. Itu. Terus yang kedua memang tidak bisa diukur. Gitu. Kalau misalkan pengen diukur, karena ini kan investasi untuk jangka panjang. Teman-teman merubah mindset, pola pikir seseorang itu nggak mudah. Setuju nggak? Setuju banget gua. Mindset, pola pikir ini adalah aset. Ketika kita punya mindset yang kuat, kita punya mindset yang memang upgrade levelnya, gitu ya, itu juga impactnya ke
ke bisnis, ke Benar. keluarga, Iya, benar. ke kita berhubungan dengan masyarakat gitu kan ya teman-teman. Jadi sangat amat baik banget. Aduh, kebayang kalau aku udah maksudnya di zona nyaman ya, di Iya, zona nyaman benar, itu ya udah aku do nothing, mungkin jadi ibu rumah tangga doang. Iya, siapa sih nggak tahu nih gitu. Iya, misalnya Iya. gitu kan, atau aku juga nggak mau ngapa-ngapain lah, ibaratnya Iya, kan cuma mau benar. hahaha doang. Nah, tapi kalau aku terus dengan kehidupan seperti itu nih, Iya. ya buat diriku sendiri, buat anak-anak, buat lingkungan itu nggak akan impactful sih. Jadi kalau mentor aku bilang, Indah, sebaik-baiknya manusia yang ada di dunia ini adalah manusia yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Oh ya, gue ingat itu yang selalu lu bilang ke gue gitu ya. Iya. Kita kembali lagi nih ke personal branding tadi Ya, gitu kan. Sepenting apakah personal branding ini gitu? Dan targetnya tuh gimana Indah? Coba. Sepenting apa? Udah bayangin ya. Siapa target Orang yang memang bukan karir woman atau Iya. bukan karir person atau Benar. bukan pebisnis, Iya. bahkan misalkan dia adalah student, dia adalah Iya. ibu rumah tangga, Oke. dia adalah apa ya, Siapa pensiunan, aja, ya. siapa aja. Profesinya ya. Betul, itu penting loh membangun personal branding. Penting. Wajib, karena personal branding itu teman-teman bagaimana impresi diri kita untuk mudah dikenal sama audiens, sama orang lain. Audiens oke. itu adalah inner circle yang ada di diri kita nih, Uni. Iya, Inner circle benar. itu siapa aja? Misalkan kalau Uni, Indah, Uni, inner circle-nya Uni keluarga, Iya. seller Uni, Iya. misalkan gitu ya. Supplier Uni, Iya, klien Uni, benar. gitu kan ya, guru-guru sekolah anak, gitu Iya, kan juga benar. audiens gitu kan Iya. ya. Bagaimana kita hadir, mudah diingat, mudah berkontribusi, kita juga menghadirkan diri kita yang memang image-nya positif dan Iya. bisa bermanfaat. Nah, itu tujuannya di sana. Jadi siapapun bangun personal branding itu penting. Penting banget personal branding itu ya. Jadi target kita tuh memang orang di dekat kita dahulu dan orang-orang di sekitar kita lah minimal dulu ya. Itu minimal karena itu fase step pertama adalah membangun personal branding. Kalau sudah di step kedua, teman-teman, kita sudah punya strong circle di innernya kita, barulah kita mudah menggrab market yang belum kenal kita. Iya, benar-benar. Iya. Karena kalau kita udah dapat spesifik kita tuh gampang orang ingat kita ya. Nah, karena kemarin gua kasih profil lu, ini mentor personal branding nih. Iya. Coach. Jadi memang ingat itu cepet gitu. Mhm. Nah, balik ke gue lagi nih Indah, karena apa nih yang harus gue lakukan Iya dong. sekarang di Jakarta ini Indah? Karena kan sekarang nih bener-bener nih kita lagi mulai nih di Jakarta gitu. Nah, menurut Indah gimana nih Indah? Oh. Tipis-tipis sesi coaching ya. Cakep. Teman-teman, Uni, tapi aku amazed banget gitu ya dengan ketika 2024 gerakan yang udah dibikin Uni adalah ngundang mentornya ke podcastnya sendiri. Ini luar biasa, ini sebenarnya sebuah salah satu improvement gitu kan ya. Harapannya apa sih Uni untuk punya podcast ini? Coba. Kalau harapannya aku mau lebih bersilaturahmi nih dengan orang-orang baru, kita dapat masukan, pelajaran, dan kita punya banyak relasi juga ya sayangku. Jadi Betul. itu lebih yang aku Nah, inginkan di podcast ini. Nah. sebenarnya. Nah, teman-teman kan udah bisa lihat nih dari jawabannya Uni. Sebenarnya gambaran besar untuk Uni menjamah Jakarta, menjamah Jakarta itu sebenarnya sudah banyak banget plannya, sudah Iya, banyak strateginya. Tinggal benar. kita validasi aja, Iya, oke benar. atau enggak. Iya, benar. Rencananya ini masuk dalam kategori prioritas atau Iya. yang reguler gitu. Benar-benar. Nah, jadi kalau ditanya tadi gimana sih plannya Uni Iya, menurut Indah? gimana gue lagi nih Indah? Balik gitu. lagi, kita harus bikin strategi plannya, Iya. blueprintnya untuk 1 tahun ke depan. Yes. Gitu. Jadi kita akan ini lagi nih, Coaching Uni. lagi ya. Tapi yang paling penting plan harus dibuat, tapi yang paling penting ya dikerjain. Kalau cuma plan-plan doang, Iya, nggak kayak dikerjain. kemarin kan kita bikin plan aja. Nah, sekarang nih gue kan Udah kalau aplikasi. belum ada tim, gue nggak mau juga bikin plan kan.
kalau mau menjalaninya juga aku butuh orang ya, Iya. kayak yang lu bilang tadi tuh harus ada support system. Betul. Jadi kalau kita udah ada support system, kita bikin plan, mudah-mudahan ya jalannya tuh lancar. Betul. Dan terakhir kuncinya nih, ya apalagi konsisten. wow, berat ya. Kalau nggak konsisten ya, Iya, itu nggak bakalan betul. jalan ya. Nggak akan. Sebagus apapun kita ya. Betul, mau punya mentornya Iya. siapa, mau punya modal seberapa Iya. besar gitu kan ya, mau Oke. punya pokoknya kalau tidak konsisten ya Nggak sayang sih. bakalan ya. Sip. Kapan kita ke Amerika lagi nih? Visa masih 5 tahun ya. Masih 5 tahun. Oh, ini harus ada dia. Teman-teman pokoknya tungguin aja keseruan Indah dan Uniria ya. Iya. Kita akan visit ke negara-negara yang pastinya nanti ini ya insight. Iya. Apakah kita ada project lagi nih Indah ke Amerika, ke kemana? Ada ya. Jadi pokoknya kan udah nanti aku kasih jadwal, kita akan ada learning experience ke Guangzhou. Wow. Bismillah ya. Bismillah. Kita mau ke Guangzhou ya di bulan belum ditentukan ya Indah. Nah, insya Allah Mei ya. Tapi to be discussed, to be confirm karena kita akan persiapin di sana. Sebenarnya masih banyak program-program lainnya, tapi mudah-mudahan lancar ya. Nanti kita rilis ya Uni. Kalau masih tahu sekarang nanti yang ada. Oh iya benar-benar surprise. Nah, ini banyak program-programnya saya karena kita nih kan namanya kita orang daerah ya. Dia banyak yang ini harusnya bagusnya di sini, bagusnya di sini. Kita harus ikutin acara ini seperti itu. Jadi hebatnya Indahnya di sinilah ya. Jadi aku pengen ajakin si teman-teman pebisnis untuk merasakan langsung experience-nya kalau gimana sih produk-produk kita itu diterima sama masyarakat luar. Iya benar-benar. Jadi lu semangat banget nih Indah. Iya dong. 2024 harus gas ya. Harus gas ya. Indah, kalau fashion truck itu apa sih Indah? Fashion itu apa? Iya. Nah, ini adalah sebenarnya kan karena ranahnya education gitu ya. Kalau tadi Duta Nusantara lebih ke talenta, menggali bakat dan minat buat anak-anak muda. Nah, fashion track ini yang udah Uni ikutin. Jadi fashion track itu adalah fashion business inkubasi untuk para owner. Nah, jadi fashion track ini kolaborasinya sama Jakarta Fashion Hub, teman-teman. Yes. Ingat ya, Uni kemarin bikin press release di Jakarta Fashion Hub tuh. Kita bikin media gathering sebelum Uni berangkat ke New York ya. Kita bikin di sana. Nah, fungsinya fashion track ini adalah layanan konsultasi teman-teman dan edukasi buat para owner bisnis fashion yang mau meleverage bisnisnya. Karena kalau kita tuh kalau bicara bisnis fashion itu hukum rimba ya di sana ya Uni, belantara gitu ya. Mungkin teman-teman juga mungkin belum ada yang tahu ya kalau Mbak Indah juga adalah pebisnis fashion. Iya. Itu kan itu yang aku bilang tadi itu kebanyakan banget nih. Iya, tapi apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita inginkan, dia tuh ada pengalaman semua saya seperti itu. Sebagai business owner, sebagai itu apalagi nih kemarin gue nanya sama lu, gue seorang pedagang, gue juga seorang pedagang nih katanya. Dari hal apa saja ini nih oke, pakai banget nih. Gue jadi kalau ngomong jadi ketahuannya umurnya berapa ini? Nah itu kalau dilihat dari wajah nih, ini jauh banget nih Uni sama Indah. Padahal umurnya hampir mirip. Sama banget. Terus kalau ngomongin kalau ngomongin personal branding, pasti kan kita punya banyak experience. Experience kita dari dulu nih, Uni dari pertama kali berkarir itu harus di wrap up terus, harus ditonjolkan, harus diingatkan. Jadi itulah fungsinya personal branding, meng-highlight prestasi, achievement yang sudah pernah kita lakukan. Benar. Kita wrap up saat ini. Kalau gua dari dulu tahu tuh, mungkin gua udah banyak nih portofolio. Ini baru ketemu baru gua paham. Itu yang aku juga sama
sampaikan waktu pas pertama kali bikin pelatihan personal branding. Aduh, kalian enak banget ya belajar personal branding sedini mungkin. Waktu pas umurnya masih 20-an. Iya, benar. Kalau aku tahu konsep personal branding ketika Iya. umur 20, mungkin udah banyak banget portfolio yang kita bangun gitu ya. betul nih. Nah, tapi ya itu ya Nggak ada kata terlambat. Iya, nggak ada kata terlambat. Mau kapan pun kita bisa mulai. Iya. Gitu. Tapi menurut Indah, tren fashion di 2024 ini seperti apa? Nah, karena dia fashionable banget sih. Jadi kalau di dalam industri fashion, ini di dalam ilmu fashion akademinya itu ada yang namanya trend forecast fashion, fashion trend forecast atau trend forecast fashion. Yang mana artinya adalah kita melihat future trend yang akan hadir di depan. Jadi forecast itu ibarat kata gabungan kumpulan gitu ya yang ada di dalam industri fashion itu. Nah biasanya setiap season ya kalau fashion itu kan ada fall, winter gitu ya, ada spring, ya atau summer gitu ya. Jadi ada 2 season. Nah biasanya setiap 2 season itu mengeluarkan trend forecast. Nah harusnya saya udah baca nih trend forecastnya untuk yang season awal, season summer ini, tapi kayaknya belum bisa aku sharing karena harus hati-hati karena kita bicara harus berdasarkan data. Setuju nggak? Tapi kalau dari personal Indah Warsetio aja melihat trend forecast untuk 2024, kayaknya masyarakat saat ini, apalagi khususnya Indonesia ya, mereka itu mencari produk-produk yang pertama useful pastinya ya, yang memang sesuai dengan kebutuhannya mereka, gitu kan ya. Jadi nggak begitu mau cari barang yang bukan dirinya dia, bukan stylenya dia, gitu kan ya. Terus yang kedua, mereka biasanya sudah kalau nggak yang useful, cari barang yang memang benar-benar unik, yang memang mereka pengen dapetin experience barunya. Dan yang ketiga pastinya mereka mengadopsi tren-tren luar sih, itu standar sih. Tapi kalau kita lihat tren luar, ceritanya sekarang kan lagi hype-nya barang Hong Kong ya. Hongkong, Thailand, Korea. Nah, menurut Indah masuk ke Indonesia ini gimana impact-nya? Karena aku lihat berita di Tanah Abang udah ada platinum. Versi platinum nih. Little Bangkok. Iya, seperti Little Bangkok. Namanya kalau Uni ngomong Tanah Abang, namanya itu adalah Little Bangkok. Yes, karena desainnya juga seperti itu. Nah, gimana menurut Indah? Iya. Sebenarnya ini kalau melihat tren itu kan balik lagi ke demand. Demand itu kebutuhan, keinginan dari market. Nah, seberapa besar? Betul. Berhubung market ini kiblatnya gitu ya, saat ini tuh kan lagi demand banget film-film Korea, film-film musik-musik K-pop yang kayak gitu-gitu ya. Mayoritas anak-anak remaja, anak-anak Indonesia itu besar banget di sana pengaruhnya. Jadi ya balik lagi tuh aku tadi bilang gitu kan ya, bisnis tadi kalau aku melihat ke depan ada yang mempengaruhi faktornya adalah tren. Nah, tren ini hidup ataupun tumbuh itu karena lifestyle. Kalau mendengar Indah nih nggak habis-habis nih, karena aku juga mau lanjut nih dengan pertanyaan style terus nih, fashion style pengaruhnya seberapa besar sih bagi orang-orang seperti lu? Iya, sangat penting dan sangat besar ya. Kebayang nggak kalau orang dipaksa berpenampilan yang bukan diri dia? Nyaman nggak? Nggak nyaman ya. Keluar rumah aja kayaknya nggak akan kayak pakai topeng gitu ya. Atau yang sering nih ibu-ibu atau mbak-mbak, teman-teman yang perempuan gitu ya, pas udah buka lemari gitu ya, aku nggak ada baju. Iya. Banyak kayak ngomong kayak gitu. Banyak kan ya. Nah, kebayang ternyata tampilan ataupun fashion style itu mempengaruhi bagaimana kepercayaan dirinya kita, gitu kan ya. Tapi juga mempengaruhi bagaimana merefleksikan diri kita, jadi karakter kita gitu ya. Terus juga kita ini personality-nya kayak gimana, itu bisa dilihat dari si personal style-nya sendiri. Uni, makanya fashion itu sangat penting. Jadi Uni harus happy, harus berbahagia berada di industri fashion gitu ya teman-teman ya. Karena ini menjadi kebutuhan buat seluruh umat manusia intinya ya. Karena
sandang itu kan adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan. Iya, benar. Nah, jadi jangan jangan stop untuk mengedukasi bagaimana fashion itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Oke. Sangat besar karena kan Besar banget ya. aku sedikit sharing ketika kita Ya, bicara ini. ketika kita bicara bagaimana mudah mempengaruhi orang lain, bobot terbesar 55% itu adalah visual ini. Nah, bagaimana mempengaruhi orang lain dengan mudah? Ada 3 nih, visual, ya, terus juga voice, terakhir itu adalah verb gitu ya. Nah, visual berarti kan apa yang dilihat? Yang dilihat apa sih? Ya tampilan, ya kan? Iya, kan Body language, ya itu semuanya di situ. Kalau voice, cara ngomong, misalkan kan nggak mungkin ya kalau Uni ketemu orang, lo kemana aja? Iya. Kebanyakan orang langsung Iya. jauh gitu ya. Tapi itu juga bisa membaca, oh berarti ini orang karakternya to the point gitu ya. Nah, tapi Lu gua banget lu ngomong. nah, terus sama verb terakhir pilihan kata. Nah, visual itu terbesar Uni. Jadi ketika teman-teman mau mempengaruhi orang lain dengan mudah, ya tampilan diri harus juga Profesional, fashion stylist. Iya. Aduh, gila banget nih. Gitu. Kalau lu nggak ada niat itu pakai hijab nggak ada. Bismillah. Gue nembak banget, maaf ya. Karena nih gue lagi mempromokan. harus. Nah, sebenarnya kalau bicara hijab, teman-teman, kalau menurut Uni hijab itu di tampilan untuk sebagai style atau untuk sebagai apa kalau menurut Uni? Kalau aku lebih kebutuhan ya. Penting untuk kebutuhan diri. Kebutuhan ya dari agama gitu. Tapi kan bukan harus seperti itu ya. Iya. Karena kalau aku pakai hijab, Mhm. seakan-akan itu aku lebih menjaga diri seperti itu. Betul. Kalau bagi aku gitu. Yes. Nah, kalau bagi Ina, Nah, balik lagi berarti jawabannya udah tuh di Uni. Berarti ketika kita bicara hijab, balik lagi teman-teman kebutuhan. gimana harapan Indah sebagai coach untuk brand-brand UMKM khususnya di Indonesia seperti itu? Nah, Masya Allah. Karena Uni juga salah satu UMKM ya. Iya, ataupun benar. UMKM gitu ya. Nah, pastinya harapannya kita pengen bisa ikhtiar ya Uni ya. Bagaimana mensupport, mendampingi, bahkan juga terus mengedukasi teman-teman UKM gitu ya untuk bisa bertumbuh karena UKM itu kalau pemerintah menggalakkan itu sebagai fondasinya bangsa Indonesia dari ranah ekonomi. Jadi ini yang harus kita support. Terus juga jangan lupa Indonesia juga gotong royong gitu kan ya. Jadi kita harus terus bisa saling support, apalagi sesama pebisnis, sesama perempuan gitu ya Uni ya, sesama UMKM gitu ya. Jadi harapannya bagaimana UMKM atau UKM Indonesia bisa eksis dan juga terus bisa go global Uni. Nah, sebagai branding coach, apa nih harapan lu ke masyarakat Indonesia, terutama yang wanita nih? Pengennya sebenarnya nggak ada harapan yang bagaimanapun gitu ya, karena kan kita juga pastilah setiap individu pasti punya tujuan, punya cita-cita tersendiri. Tapi aku pengen perempuan-perempuan Indonesia di luar sana bisa menginvestasikan diri untuk terus bisa berilmu, menggali potensinya dia gitu kan ya, tidak berada di zona nyaman dan juga bisa pedih tuh. kontribusi buat masyarakat. Iya. Sedih banget tuh nih. Iya, karena kita tuh udah enak duduk di zona nyaman. Gua pergi keluar nih, capek Indah. Tapi memang banyak pelajaran yang dapat Betul. seperti itu dari Betul. kita, Iya. dari kita yang nggak tahu jadi Iya. tahu, dari kita yang nggak bisa Iya. jadi bisa Iya. gitu. Iya. Jadi mindset kita juga berubah, Kebuka. Dan seperti impactnya itu. kemana? Bisa ke anak-anak, Iya, ke benar. sahabat, Iya. ke pelanggan, ke Bisnis. bisnis, kemana pun. Iya. Nice. Terima kasih Nice. Indah. Ya, Terima kasih banyak. Kita benar-benar merasa di hari ini dapat masukan dari seorang mentor yang hebat seperti itu. Nah, jadi masukan dari Indah nih untuk wanita-wanita juga banyak ya, apalagi aku seorang wanita yang kamu dengar, karena tanpa kita ada mentor ya, itu juga agak susah. Nah,
kebetulan dengan aku bertemu dengan Indah ini banyaklah masukan-masukan untuk aku supaya aku lebih berkembang seperti itu. Terima kasih. Hari ini kita udah selesai di podcastnya Uni, podcast Seru Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.